Untuk pengukuran pertama kita akan mengukur voltase baterai menggunakan multimeter. Tambahan alatnya yaitu obeng minus. Pertama kita cek dulu kondisi visual baterai meliputi bodi, apakah menggelembung atau tidak. Lalu masuk ke terminalnya. Pertama cek terminal positif dulu, apakah ada jamur atau tidak, apakah berkarat atau tidak, dan kita lihat terminal positif dalam kondisi yang baik. Lalu bodi sampingnya juga tidak menggelembung dan dalam kondisi yang baik. Beranjak ke terminal negatif juga dalam kondisi yang baik, tidak ada jamur maupun berkarat, bodi sampingnya juga bagus. Lalu masuk, kita akan melakukan kalibrasi sebelum melakukan pengukuran menggunakan obeng minus untuk mendapatkan pengukuran benar-benar dimulai dari angka 0 seperti tampak pada gambar berikut. Selanjutnya kita putar selektor ke arah 50 karena kita akan mengukur baterai yang biasanya tegangannya 12 volt. Untuk langkah selanjutnya, prob merah kita tempelkan ke terminal positif dan prob hitam kita tempelkan ke terminal negatif. Tempelkan keduanya secara bersamaan, lalu kita baca hasil pengukurannya, yaitu seperti tampak tertera pada gambar, yaitu 12 volt. Akan mengukur kontinuitas hambatan dari kabel koil. Ini adalah kabel koilnya. Kita akan mengukur menggunakan multimeter. Kita akan mengukur menggunakan skala ohm. Skala ohm ini spesifikasi dari kontinuitas kabel koil adalah 1,7 sampai 2,1 K. Jadi kita akan menggunakan di skala dikali 1 K. Oke. Kita akan mulai mengukur. Pertama-tama sebelum mulai mengukur, kita akan melakukan langkah kalibrasi dulu. Kita putar selektor di angka kali 1 K. Kita tempelkan kedua prob di multimeter. Langkah kalibrasi adalah ketika angka ini belum menunjukkan angka 0, maka kita akan menggeser sampai benar-benar menuju di angka 0. Jadi istilahnya kalibrasi adalah set 0 dari multimeter di skala ohm. Jika sudah di angka 0, kita lanjut mengukur ke kabel koil. Prob merah kita tempelkan di sini. Prob hitam tempelkan di sini. Nah, kita dapatkan hasil pengukurannya yaitu 2K di angka yang paling atas, skala yang paling atas. Itu menunjukkan angka kontinuitas hambatan dari kabel koil. Untuk pengukuran selanjutnya kita akan mengukur kapasitor menggunakan multimeter pada skala C atau mikrofarad, yang hasilnya nanti akan dikali dengan 100 kilo ohm sesuai dengan yang tertera pada skala di multimeter. Langsung saja, posisi prob merah sudah tertancap pada tempat yang semestinya. Bagian bodi dari kapasitor ini akan ditempeli dengan prob hitam, dan angka yang dibaca adalah angka di bagian
ini. Perlu diingat bahwa pembacaan kapasitor harus langsung dalam sekali baca untuk menghasilkan angka yang maksimal, karena sifat kapasitor adalah menyerap energi. Langsung saja kita tancapkan probe hitam dan kita akan melihat hasilnya. Bisa dilihat angka langsung turun, dan angka pertama tadi menunjukkan 0,9 yang nanti akan dikali 100 sehingga menghasilkan 90 kilo mikrofarad. Untuk pengukuran selanjutnya, jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita lepaskan dulu probe merah dan kita gosokkan bagian ini ke bodi. Ini menjadi langkah pengosongan kapasitor, sehingga ketika dilakukan pengukuran akan mendapatkan hasil yang maksimal lagi. Seperti itu, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, kita akan mengukur arus menggunakan multimeter digital. Mengapa dinamakan digital? Karena ia hanya akan memunculkan angka di bagian sini. Ada tanda DC atau searah. Ada 4 skala, tapi umumnya kita akan menggunakan skala 10 ampere untuk mengukur lampu sen pada kendaraan motor. Pertama, kita akan rangkai dulu, rangkai secara seri. Pastikan sudah terangkai. Untuk rangkaian seri bisa dipelajari pada materi kelistrikan. Hal yang perlu diingat ketika akan membuat rangkaian seri pada sepeda motor, khususnya merek Honda, adalah bahwa kabel negatif akan selalu berwarna hijau, tetapi kabel positif bisa berbeda-beda warnanya. Jadi ketika kalian akan merangkai pada kelistrikan sepeda motor khususnya Honda, pastikan bahwa kabel hijau adalah ground atau negatif. Oke, langsung saja kita mulai pengukurannya. Sudah diposisikan di 10 ampere. Di bagian dudukannya sudah terangkai. Kita tidak memasakkan ini dengan ini, lalu saklar kita posisikan di kiri dulu, kita posisikan ini. Nah, lampu sen akan hidup, dan lalu kita baca rata-rata pengukurannya. Rata-rata pengukurannya akan menunjukkan di angka 0,63. Itulah hasil pengukurannya dari lampu sen kiri DC.